Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu diberi hormat dengan suatu penghormatan, maka balaslah hormat itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau hendaklah kamu balas sama akan dia. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah penghitung cermat. Tentang salam. Sekarang ayat seterusnya. Dan apabila kamu diberi hormat dengan suatu penghormatan, artinya apabila orang mengucapkan salam kepadamu, memohon kepada Allah mudah-mudahan selamat kepadamu, selamat badanmu, terpelihara dari segala macam malapetaka dengan mengucapkan Assalamualaikum, maka balaslah hormat itu dengan yang lebih baik daripadanya. Artinya, kalau misalnya orang mengucapkan Assalamualaikum, balaslah dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Dan kalau salam orang itu ditambahkan lagi dengan warahmatullahi, balaslah dengan tambahan lagi wabarakatuh. Berkata Ar-Ruhib, kalimat tahiyah sebagai penghormatan artinya ialah doa agar yang dihormati hidup sehat, umur panjang. Orang Arab di zaman dahulu kalau bertemu dengan temannya memberi hormat dengan hayyakallah. Moga-moga hidupmu dipelihara Allah atau umur panjang. Serupa juga dengan yang telah biasa dilakukan oleh orang Indonesia yang tidak mengerti aturan Islam yang mengucapkan hidup sebagai tanda hormat. Demi setelah datang agama Islam diajarkanlah ucapan selamat dan penghormatan yang lebih mendalam artinya, yaitu Assalamualaikum, yang berarti moga-moga selamat dan bahagia meliputi diri kamu. Salam berarti damai, bahagia, dan selamat. Sehat walafiat juga berarti salam. Sebab itu dalam kata Assalamualaikum terkandunglah pengharapan yang banyak sekali. Kalau misalnya ucapan hormat kepada orang lain hanya kata-kata hidup, apalah arti hidup? Meskipun dengan doa hidup, terkabul umur panjang. Apalah artinya hidup lama di dunia kalau hati kosong dari rasa damai dan selamat. Selain dari ucapan selamat hidup di dunia, di akhirat atau di surga, salam itu meliputi segala kehidupan surga. Surah Ibrahim ayat 23 atau surah Al-Ahzab ayat 44 dan lain-lain. Sedang surga itu sendiri bernama Darussalam. Surah Al-An'am ayat 127, surah Yunus ayat 25. Dan salah satu dari nama Allah yang 99 ialah As-Salam. Surah Al-Hasr ayat 23. Salam adalah ucapan malaikat ketika menziarahi orang yang beriman yang telah selamat masuk surga bersama kaum kerabatnya. Surah Ar-Rod ayat 23-24. Ucapan selamat dari Allah kepada Nuh setelah selamat dari taufan hebat dan akan turun ke darat. Surah Hud ayat 48. Ucapan Ibrahim seketika menyuruh ayahnya memeluk tauhid. Surat Maryam ayat 47. Ucapan malaikat utusan Allah kepada Ibrahim seketika mereka menziarahinya, menyampaikan kabar sukacita karena dia akan dianugerahi anak, yaitu Ishak. Dan jawaban Ibrahim kepada malaikat itu, surah Hud ayat 69. Ucapan selamat Allah kepada nabinya Yahya, surah Maryam ayat 15. Ucapan Allah untuk Muhammad dan seluruh anbiya yang telah dipilih Allah, surah An-Naml ayat 59. Pengharapan Isa al-Masih
sendiri agar kiranya Allah memberikan selamat untuk dirinya. Surah Maryam ayat 33. Ucapan sambutan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kedatangan orang yang menyatakan iman. Surah Al-An'am ayat 54. Dan seruan tegas dari Musa dan Harun kepada Fir'aun bahwa dia akan selamat asal mau menuruti jalan yang benar. Surah Toha ayat 47. Semuanya itu beredar di sekitar salam, bahagia, sehat walafiat pada rohani dan jasmani, pada dunia dan akhirat. Lantaran itu, jika datang orang mengucapkan salam, balaslah dengan yang lebih baik. Tandanya di dalam berbuat baik di antara engkau dan dia, hendaklah berlomba. Sebagaimana juga kalau seorang memberikan hadiah sesuatu kepadamu sebagai tanda persahabatan, balasilah dengan yang lebih mahal atau yang lebih diperlukan oleh sahabat itu. Kemudian datanglah lanjutan ayat. Atau hendaklah kamu balas sama dengan dia. Artinya balas salam itu sama dengan yang diberikannya. Misalnya diucapkannya Assalamualaikum, balaslah dengan Waalaikumsalam. Berkata Qatadah, perintah Allah membalas dengan yang lebih baik daripada salam ialah terhadap sesama muslim. Atau kembalikan sebanyak yang diterima ia terhadap orang zimah, yaitu menganut agama lain yang berlindung di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Lantaran penafsiran Qatadah itu, berkatalah Al-Mawardi, kalau ahli zimah memulai salamnya kepadamu, hendaklah jawab dengan warahmatullah. Paham Al-Mawardi ini adalah menurut An-Nawawi dan Az-Zamakhsyari pun berpendapat demikian pula dalam tafsirnya. Tetapi Asy-Sya'bi berpendapat kalau sekiranya orang Nasrani mengucapkan salam, tidaklah ada salahnya kalau dijawab dengan tambahan warahmatullah. Lalu orang tanyakan, mengapa begitu? Dia jawab, bukankah mereka pun hidup lantaran rahmat Allah? Tetapi di dalam satu hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, memang ada dijelaskan bahwa kalau ahli kitab mengucapkan Assalamualaikum kepadamu, jawablah Waalaikum, yang berarti buat kamu juga. Apa sebab? Penafsiran ini merembet kepada ahlul kitab. Untuk ini hendaklah kita pahami bahwasanya ayat 86 ini tidaklah lepas sama sekali dengan rangka ayat 85 sebelumnya dan ayat-ayat yang sempurna, ayat-ayat yang serumpun, yaitu berkenaan dengan berperang. Seorang muslim dalam suatu angkatan perang Islam pergi memerangi satu negeri. Sampai di dalam negeri itu, penduduknya langsung mengucapkan salam. Padahal salam adalah mengandung kata damai dan hormat dan memuliakan orang yang datang. Kalau salam telah terdengar, sudah terlarang keras membunuh orang itu langsung. Melainkan selidiki tujuan salam itu. Mungkin yang mengucapkan salam itu telah Islam. Nanti akan ada peraturannya dan denda bagi barang siapa yang membunuh sesamanya Islam. Atau yang mengucapkan salam itu belum Islam, tetapi dengan mengucapkan salam ada tanda-tanda bahwa orang itu hendak tunduk dan berdamai. Uluran tangan perdamaiannya itu harus diteliti dengan saksama. Itulah sebabnya ujung ayat ini berkata dengan tegas,